Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya. Dengar instrumennya, Nak. Untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mulai. Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober, Pak. Iya, benar sekali, tanggal 28 Oktober. Oke, semoga kita selalu senantiasa semangat ya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke, selanjutnya, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menghemat energi listrik? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Matikan alat elektronik ketika tidak dipakai. Oke, bagus. Pintar ya. Kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Itu materinya apa saja ya? Materinya yang pertama adalah menemukan informasi dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan melaporkan percobaan IPA yang telah kalian lakukan di rumah. Selanjutnya, nah untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian juga harus mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Jadi ini motivasi kita hari ini sebelum kita belajar adalah kita menghemat energi, padamkan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Temukanlah perbedaan dua kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, anak itu pandai tetapi malas Ki Kodong kerjakan tugasnya. Nah, yang kedua, kalimat kedua adalah anak itu pandai tetapi malas mengerjakan tugasnya. Kira-kira ada yang tahu perbedaan kedua kalimat ini? Kodongnya, Pak. Oh iya. Kodongnya, Pak. Oke. Ada kodongnya ya. Oke. Nah, menurut kalian, kira-kira yang mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih baku bahasanya? Apakah kalimat pertama atau kalimat kedua? Kedua, Pak. Kedua. Mengapa kalian? Ya, mengapa kalian memilih kalimat kedua? Karena tidak ada kata kodongnya. Kata kodong itu bahasa dari daerah kita sendiri ya. Daerah Makassar tentunya. Nah, kalimat yang kedua benar kalian katakan tadi, ini adalah kalimat yang baku di kalimat kedua. Siapa yang masih ingat ciri-ciri kosakata baku yang terdapat pada bahan ajar yang kemarin Pak Guru bagikan? Saya, Pak. Iya, silahkan. Menggunakan lafaz yang bebas, umum. Menggunakan kosakata menurut pedoman. Oke. Ya, mungkin lanjutannya Pak Guru ini ya, sempurnakan. Menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Memiliki arti yang pasti. Oke, memiliki arti yang pasti ya. Selanjutnya,
Ada yang masih ingat? Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Nah, benar sekali ya, pintar semua ini. Oke, Pak Guru ulangi ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama adalah menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialektika tempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Selanjutnya menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI atau istilah dulu adalah ejaan yang disempurnakan. Kita harus menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Oke. Pada LKPD Bahasa Indonesia yang Pak Guru sudah share ya kemarin, di situ kan ada teks yang berjudul Ciptakan lemari es tanpa listrik, 2 siswa SD Semarang raih medali di Korea. Nah, Pak Guru mau bertanya kalau begitu. Apa saja informasi penting yang terdapat dalam teks tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab, Nak? Siapa di sini yang bisa jawab apa saja informasi penting? Live, Pak. Boleh, silahkan. Ada 2 orang siswa Semarang yang dapat meraih menjadi di Korea karena hasil ciptaannya yang dapat memuatkan lemari es tanpa listrik. Bagus, pintar sekali Dahir ya. Iya benar, jadi terdapat 2 siswa yang meraih keberhasilan atau meraih medali perunggu karena membuat lemari es tanpa listrik. Iya, itu salah satu informasi pentingnya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Yang kedua, siapa yang bisa jawab yang kedua? Apa hasil temuan mereka? Kecuali Dahir, silahkan yang lain lagi, Nak. Apa hasil temuannya? Siapa? Membuat lemari es tanpa listrik. Ini yang ya Atifa ya yang menjawab. Es tanpa listrik. Lemari Oke. es tanpa listrik. Tadi sudah ada 3 yang jawab, benar sekali. Ya, hasil temuan mereka adalah mereka yang 2 orang siswa ini adalah membuat atau menciptakan lemari es tanpa listrik. Wah, apa manfaat hasil temuannya, Nak? Hemat listrik. Hemat listrik. Oke, bagus. Jadi menyimpan sayur dan buah-buahan yang bertahan sampai berapa hari? 7 hari, Pak. Oke, bagus. 7 hari. Pak. Nah, berarti kalian masih bisa menyimak atau mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya, Nak. Pintar semua ya. Oke, next. Kita selanjutnya akan presentasi LKPD IPA. Mari kita tayangkan video hasil presentasi beberapa temanmu yang telah mengirimkan hasil percobaannya. Oke, kita simak bersama. Teman-teman, kita akan mempraktikkan kompor wadah aluminium foil, alat dan bahan. Langsung saja kita masukkan ke dalam wadah kecil ini. Kita akan melakukan percobaan kompor wadah aluminium foil, alat dan bahan. 2 buah aluminium foil yang berukuran kecil dan besar. 2 kertas. Wadah ini kita bawa ke pas di bawah sinar matahari. Teman-teman, percobaan kali ini kita berhasil membuat telurnya hampir matang. Oke, baik. Itulah tadi beberapa teman-temanmu yang telah
mengirimkan video percobaannya, Nak. Saya dan teman-teman lainnya telah melakukan percobaan kompor wadah aluminium foil. Hasilnya adalah ada sedikit perubahan yang terjadi pada putih telur, yaitu agak matang. Ini dipengaruhi oleh perpindahan panas dari sinar matahari ke wadah aluminium foil sehingga putih telur bisa menjadi matang. Oke, bagus. Pintar ya. Beri dulu tepuk tangan untuk Atifana. Oke, jadi iya, terima kasih. Pak Guru bangga sama kalian semua karena telah melakukan percobaan ini dan penjelasannya juga sangat menarik. Baik, adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak berlebihan. Oke, bagus ya, terima kasih. Nah, untuk pelajaran IPA, memanfaatkan sumber energi listrik alternatif lainnya, sehingga sumber daya alam yang disediakan oleh bumi itu tidak cepat habis. Sebentar ya, setelah selesai web meeting ini, Bapak Guru akan membagikan evaluasi dalam bentuk Google Form kembali. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Aziza untuk memimpin doa penutup. Silakan Aziza. Teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.